Video ini membahas apa saja yang kalian perlu tahu tentang indikator Ichimoku. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This Daily Channel. Dan hari ini kita masuk ke Forex Series lagi teman-teman. Dan di Forex Series kali ini gue akan kasih kalian tutorial lagi, yaitu tentang Ichimoku. Tapi sebelum mulai, gue mau ingetin buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa cek yang namanya OctaFX. Linknya sudah gue taruh di bawah, kalian bisa daftar di sana. Dan juga kalian bisa deposit dengan menggunakan kode promo. Oke guys, pada tutorial Forex kali ini gue akan membahas tentang Ichimoku Indicator. Apa itu Ichimoku Indicator? Ichimoku Indicator itu dia termasuk trend following indicator, yang mana fungsinya itu dia melihat apakah tren ini layak untuk ditradingkan. Dan Ichimoku Indicator ini memang cukup terkenal karena memang dia pertama itu powerful, yang kedua itu dia gampang untuk digunakan. Dan Ichimoku ini juga termasuk salah satu all-in-one indikator. Maksudnya seperti apa? All-in-one indikator itu maksudnya kalian seperti tidak membutuhkan indikator lagi ketika menggunakan Ichimoku ini. Makanya gue suggest ke kalian untuk menggunakan new window ya, atau harga baru gitu ya, untuk chart baru, chart bersih baru untuk menggunakan Ichimoku ini. Jadi kalian bikin dua window ya, yang satu itu template kalian yang biasa, yang kedua ini kalian khususkan untuk Ichimoku. Kenapa Ichimoku dibilang all-in-one indikator? Karena Ichimoku ini memiliki variabel yang cukup banyak ya. Dia memiliki 5 variabel, yang mana 5 variabelnya ini juga memiliki fungsinya masing-masing. Nah, apa aja sih variabelnya dan juga fungsinya itu seperti apa? Seperti biasa gue akan jelasinnya di monitor supaya lebih jelas. Sekarang yuk kita ke monitor. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor ya, dan ini kita lagi di MetaTrader 4 ya dari OctaFX. Dan hari ini kita akan bahas tentang yang namanya Ichimoku teman-teman ya. Dan tadi di awal video gue juga bilang ya, kalau misalnya kita mau pakai Ichimoku, lebih baik itu kita bikinnya di new window atau di chart yang baru. Kenapa? Karena Ichimoku itu sudah all-in-one indikator, jadi kita kayak nggak butuh lagi tuh indikator lain seperti moving average, stokastik dan lain-lain tuh kita udah nggak butuh lagi, karena Ichimoku itu sebenarnya sudah mewakili seluruhnya dibilang, karena dia punya variabel-variabel yang oke banget ya. Nanti gue jelasin satu-satu itu apa variabelnya. Dan sekarang pertama nih gue mau ngasih tahu ke kalian dulu caranya bikin new window ya. Jadi ini kan kalian bisa lihat ya di sini GBP USD H4. Dan ini sudah gua template-nya itu sudah default ya. Jadi ada moving average ya, ada stokastik. Dan sekarang gua mau bikin chart baru. Caranya tinggal gampang ya, kalian ke kiri atas ini tulisan create a new chart ya. Kalian tinggal klik aja di apapun ya. Di sini gue coba samain di GBP USD. Nanti dia akan muncul ibaratnya apa namanya nih? Kolom baru ya teman-teman ya, sheet baru gitu ya. Dan ini defaultnya masih seperti ini, kita tinggal ganti sesuai keinginan kita ya. Kalau gue biasanya itu seperti ini ya, black on white. Kemudian ganti ke candlestick, kita gedein dikit ya chartnya biar jelas. Nah seperti ini ya. Oke, kalau misalnya sesudah seperti ini, kita masukkan indikator Ichimoku-nya, yaitu kita tinggal ke indikator, terus kita cari yang di bagian trend, terus kita klik Ichimoku Kinko Hyo. Oke, dan ini di default saja ya, seperti ini, jangan diganti-ganti. Langsung kita klik OK. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah di sini ya, kalau misalnya kalian lihat ya, di sini di Ichimoku ini, kalau misalnya kalian yang baru pertama kali menggunakan ini pasti bingung nih. Oh, di apa nih bang? Banyak banget nih. Kok ada yang garisnya banyak sekali ya? Itu tadi yang gue bilang teman-teman ya. Jadi di Ichimoku ini sebenarnya sudah banyak variabelnya. Variabelnya ada apa aja? Dia ada 5 teman-teman ya. Yang pertama itu ada yang namanya Kenkansen. Oke, Kenkansen itu adalah progressive line, yaitu di sini yang digambarkan di garis merah ini ya. Garis merah ini namanya Kenkansen. Itu dia progressive line ya. Jadi dia sama harga itu sangat sensitif sekali. Jadi ibaratnya ini mewakili pergerakan harga gitu ya. Nah kemudian yang kedua tuh ada yang namanya Kijun-sen teman-teman ya. Kijun-sen itu yang warna biru ini teman-teman ya. Kijun-sen ini juga bisa dimasukkan ke kategori sebagai baseline teman-teman ya. Baseline itu ibaratnya kalau misalnya kalian pernah belajar tentang support resistance ya, ini bertindak seperti itulah, support resistance seperti base ya. Atau kalian pernah belajar tentang fraktal ya, ini juga mirip-mirip ya tentang seperti fraktal. Jadi satu progressive line yang merah ini atau Kenkansen, dan satunya yang namanya Kijun-sen itu sebagai baseline-nya. Oke.
Dan kedua garis ini perannya sebagai apa di Ichimoku? Perannya sebagai signal, teman-teman ya. Signal kapan kita bagusnya untuk entry. Nanti gue jelasin caranya. Kemudian yang ketiga itu ada Senkou Span A dan Senkou Span B. Oke. Jadi Senkou Span itu yang mana? Ini kalau misalnya kalian lihat ada garis putus-putus ini ya, yang bikin yang atas dan yang bawah. Yang atas ini Senkou Span A-nya, yang bawah itu Senkou Span B-nya. Terus fungsinya kedua ini untuk apa? Kedua garis ini akan membentuk yang namanya kumu, teman-teman, atau yang namanya cloud ya, awan. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini ya, ini ada kayak semacam awan ya. Jadi di garis yang atas itu Senkou yang atas sama Senkou yang bawahnya itu dia membentuk area, dan areanya itu di garis-garisin putus-putus ini. Jadi tampaknya itu seperti awan ya. Fungsinya untuk apa? Ini fungsinya seperti moving average ya kasarnya. Jadi kita lihat trennya itu seperti apa. Kalau misalnya harga bergerak di atas awannya ini, maka trennya itu diasumsikan dia lagi naik, teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya dia bergerak di bawah, berarti trennya itu cenderung untuk tendensinya turun ya. Nah, kalau misalnya harganya di dalam si awannya ini maksudnya apa? Berarti maksudnya harganya itu masih belum ada kejelasan mau kemana gitu. Jadi dia masih bingung ya, masih galau mau kemana, belum ada tendensinya mau ke atas atau mau ke bawah gitu. Oke. Kemudian di variabel yang terakhir itu yang warna hijau ini garisnya, ini namanya Chikou Span nih teman-teman ya. Chikou Span ini atau dibilangnya lagging line ya. Jadi dia ini juga merupakan salah satu role yang cukup oke, karena dia sifatnya itu sebagai konfirmator. Jadi tadi ada 5 ya, gue ulang. Ada 2 garis, yang pertama yang merah sama yang biru ini ya, Kenkan-sen dan juga Kijun-sen ya. Ini berdua role-nya sebagai signal ya. Jadi kalau misalnya dia mencapai kondisi tertentu, kita bisa entry. Kemudian ada Senkou A dan Senkou B. Dia kedua ini membentuk yang namanya kumu atau cloud ya. Jadi ini fungsinya cloud ini untuk memberikan kita informasi bahwa harga ini mau kemana ya. Kalau misalnya di atas cloud-nya berarti dia mau naik, kalau di bawah dia mau turun. Sedangkan yang biru ini namanya Chikou Span-nya ini untuk konfirmator, teman-teman. Apakah gue sudah bisa benar-benar entry pada saat si Kenkan-sennya dan Kijun-sennya sudah ngasih signal gue untuk entry. Jadi dikonfirmasi sama si Chikou Span. Oke, jadi itu adalah fungsi masing-masing dari si Ichimoku ya. Gua harap kalian nggak bingung ya, karena sebenarnya ini gampang dimengerti. Cuman kalau misalnya baru pertama kali pakai, rada bingungnya karena terlalu banyak aja garis-garisnya gitu ya. Tapi kalau misalnya buat kalian yang mau lebih simpelnya lagi gitu ya, kalian bisa ilangin kok nih satu-satu ya. Kalian bisa ilangin mau pakai yang awannya doang, atau mau pakai Kenkan-sennya aja sama Kijun-sennya, atau mau pakai Chikou-nya juga bisa gitu. Tapi kalau gua saranin sih kalian kayak gini aja gitu. Dan ini nggak usah ditambahin indikator apa-apa lagi karena ini aja udah cukup ribet kan ya kalau misalnya kalian lihat ya. Apalagi kalian tambahin lagi indikator macam-macam seperti stokastik dan lain-lain. Jadi nanti chartnya terlalu penuh gitu ya. Nah, itu tadi pengertian awal atau basicnya tentang si Ichimoku. Sekarang strateginya gimana bang? Cara pakainya gimana? Oke. Jadi gini, basic strategi dari Ichimoku itu ya, itu gampang teman-teman. Ya, ada 3 langkah ya. Pertama, syaratnya itu adalah kalau misalnya kita mau buy, kalau kita mau buy ya, itu harganya itu harus di atas si kumonya ini, itu sudah pasti ya. Kalau mau sell, berarti harganya itu yang kita harus lihat dulu adalah dia harus ada di bawah ya. Jadi kalau misalnya kita mau kita lihat nih di posisi sekarang nih, dia kan sekarang harganya ini masih di awan ya, dan belum ada tendensi khusus gitu. Jadi di sini nih kita di harga terakhir belum boleh entry apa-apa gitu. Tetapi kalau misalnya dia seperti ini di atas ya, di atas ini kita berarti mindsetnya tuh harus buy terus. Harus cari buy. Jangan sampai kita nyari sell, karena itu menurut Ichimoku-nya dia melawan tren kalau misalnya kita cari sell. Kemudian syarat kedua untuk entry adalah ketika harganya sudah berada di atas si si awannya ini dan kita mau buy, kita harus tunggu si garis merah ini atau si Kenkan-sennya ini dia itu tembus atau cross ke Kijun-sennya. Seperti yang kalian lihat di bagian sini teman-teman ya. Nah, di bagian sini. Di sini kan kita bisa lihat ya, garis merah ini nge-cross garis birunya. Itu tandanya berarti kita boleh entry. Jadi signalnya itu dari crossover antara si Kenkan-sen dan juga Kijun-sen.
Dan kemudian yang terakhir adalah pada saat dia di sini ya, pada saat kita mau entry di sini, kita harus lihat si Chico span-nya ini gimana gitu ya. Apakah Chico span ini ada di atas si Kumo-nya atau si Cloud-nya. Kalau misalnya dia sudah ada di atasnya juga, berarti 3 syarat tadi terpenuhi dan kita boleh namanya entry. Itu basic strateginya teman-teman ya, basic strateginya. Kalau mau sell gimana bang? Sama ya syaratnya. Cuman dibalik aja. Kalau misal tadi buy itu dia harus di atas harganya, kalau mau sell dia harus di bawah. Oke, harus di bawah, itu pertama. Kemudian yang kedua, si Kenkan-sennya ini harus nge-cross Kijun-sennya ke bawah. Seperti ini teman-teman. Tetapi nge-crossnya itu harus berada di bawah ya, di bawah si Cloud-nya. Kalau seperti ini gimana bang? Boleh nggak? Nggak boleh gitu, karena menurut rules ya, ini kan crossnya pas dia cross di sini kan dia masih di atas gitu ya, masih di atas si Cloud-nya. Sedangkan pada saat ke bawah ini dia tidak terjadi cross sama sekali. Berarti di sini satu trade yang sebenarnya menarik ini itu kita nggak bisa entry. Kenapa? Karena itu tidak sama dengan rules yang dibuat oleh Ichimoku. Tetapi kalau yang ini, yang di sini nih ya, kalau yang di bagian ini, oke, ini kan Kenkan-sennya nge-cross Kijun-sennya ke atas, oke, dan dia di atas, nge-crossnya tuh di atas si Kumo-nya. Berarti ini kita boleh entry untuk buy gitu ya, karena dia sudah terpenuhi syaratnya. Nah, oleh karena itu kalau misalnya kita ngikutin entry tekniknya Ichimoku itu secara strict atau secara disiplin, maka kita akan trade-nya tuh nggak akan banyak teman-teman ya, karena ya crossovernya itu harus benar-benar diikutin ya, harus diikutin benar-benar rulesnya. Kalau misalnya kita mau entry, crossovernya harus di atas Kumonya atau di bawah Kumonya kalau mau sell gitu ya. Kalau mau buy di atas Kumonya. Terus kemudian Chico span-nya itu juga atau lagging line ini juga kita harus perhatikan gitu ya. Nah contohnya seperti ini ya. Misalnya let's say nanti dia sudah bergerak ke bawah gitu ya, dan kemudian dia retest ke atas lagi dan ke bawah lagi, dan ternyata si Kenkan-sen dan Kijun-sennya cross di bawah sini. Itu kan berarti rules pertamanya sudah valid ya, bahwa dia harus crossnya tuh di bawah si Cloud-nya. Kemudian yang kedua, harganya juga berada di bawah Cloud. Berarti kita juga bisa entry. Jadi syarat kedua terpenuhi. Kemudian syarat ketiga, kita harus make sure Chico span-nya tuh juga di bawah Cloud. Dan kalau kita lihat di sini ya, Chico span garis hijau ini kan di bawah Cloud-nya, berarti ini juga sudah terpenuhi. Jadi kita baru bisa entry. Seperti itu teman-teman ya. Itu adalah basic untuk entry dari si Ichimoku, oke? Nah, kemudian ya, ini apakah ada cara lain bang? Ada, tentunya kita bisa modif-modif sendiri ya. Jadi kalau gua pribadi ya, cara gua sendiri nih ya, ini gua nggak akan pakai semuanya sih ya, karena kalau misalnya gua pakai semuanya itu yang seperti gue bilang tadi, alasannya gue akan terlalu jarang untuk menemukan entry ya. Jadi kalau gue biasanya itu gue nggak pakai yang namanya Kenkan-sennya atau garis merahnya nih, gue nggak pakai. Gue cuma pakai si baseline-nya atau garis birunya aja. Jadi di sini bisa gue modif teman-teman ya. Gue modif di sini ya. Jadi Tenkan-sennya ini gue warnain jadi putih teman-teman ya. Jadi gue nggak mau pakai di sini ya. Di sini gue nggak mau pakai. Terus Chico-nya juga gue nggak mau pakai. Chico span ini gue nggak mau pakai. Oke, jadi seperti ini. Shred. Nah, jadi seperti ini saja. Nah, terus tradingnya gimana bang? Ya, ini karena gue sudah paham tentang price action ya. Jadi gue bisa combinein si Ichimoku ini dengan price action teman-teman ya. Contohnya seperti apa ya? Menurut rules Ichimoku ya, ketika lu mau masuk ketika harganya masuk awan ya, ini kan daerah yang spekulatif ibaratnya. Jadi kita tuh nggak boleh entry sebenarnya, karena ini masuk spekulatif. Tetapi kalau misalnya kita sudah paham tentang yang namanya price action ya, ini justru bisa jadi suatu konfirmasi juga buat kita gitu, bahwa oh ternyata nih kalau misalnya di sebelah kirinya ada demand area gitu ya. Saya gambar dulu demand areanya. Nah ini ya, ini demand areanya nih di sebelah sini, oke. Nah di sini, ini kalau misalnya ada demand area di sini ya, ini demand area dari mana? Ini saya tarik dari kaki ya, dari leg-nya dia nih ya. Ini jadi demand areanya. Nah ketika dia masuk ke cloud-nya teman-teman, dan ternyata di cloud-nya ini ternyata ada demand area, itu akan memberikan kita info bahwa kemungkinan di area tersebut itu akan timbul reversal ya. Jadi reversal probability-nya sangat besar. Oleh karena itu kita justru bisa jadi opportunity nih, walaupun sifatnya spekulatif menurut si Ichimoku-nya gitu. Tapi karena kita mengerti tentang price action, ya kita bisa gabungin gitu kan.
Dan kemudian syaratnya trading strategi yang kedua yang simple teman-teman ya. Itu sama ya prinsipnya. Jadi kita entry-nya tuh sama ya. Kalau misalnya di atas awannya kita tendensi carinya buy, kalau di bawah kita carinya sell. Tapi gimana caranya nih biar lebih enak gitu kan? Caranya gampang ya. Jadi ketika dia di atas nih harga awan di atas awan ya harganya, dan dia harganya price-nya itu break dia punya Kijun Sen-nya. Ini kita bisa langsung entry ya. Jadi pada saat dia break dan harganya close di atas si Kijun Sen-nya ya, ini kita bisa entry. Oke. Jadi kita bisa dapat entry beberapa di sini ya. Gua gambarin dulu. Oke, ini di sini ya. Di sini kita bisa dapat entry buy. Oke, karena apa? Harganya kan di atas si cloud-nya, dan kemudian di sini dia pada saat dia break dia punya si Kijun Sen-nya, dia sudah close di atas. Kita bisa entry karena tendensinya itu akan cenderung naik. Dan stop loss-nya itu tentu saja di bawah si cloud-nya teman-teman di sini. Oke. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, kalau misalnya dia seperti ini boleh nggak Bang? Dia di bawah si cloud-nya. Terus dia crossover ke atas ini, crossover ke atas si Kijun Sen-nya, harganya ngebreak Kijun Sen-nya ke arah atas. Kita boleh entry buy nggak? Jawabannya sih nggak boleh ya, karena itu tetap melawan prinsip dari Ichimoku-nya. Karena Ichimoku bilang kalau misalnya kita mau cari buy, lebih baik cari di harga yang di atas si Kumo-nya gitu kan. Jadi lebih aman teman-teman ya. Nah, terus ini untuk siapa strategi dari Ichimoku? Ini adalah buat kalian yang nggak suka ribet ya, maksudnya nggak suka pakai indikator banyak, dan juga kalian yang butuh save yang lebih besar ya dalam trading ya. Jadi kalau kalian mau aman ya, kalian ikutin aja rulesnya Ichimoku gitu ya, dan itu sudah teruji dan terbukti bahwa banyak trader yang justru memakai Ichimoku ini yang sabar gitu, trader yang sabar ya, karena dia bisa menunggu dan hasilnya oke gitu, backtestnya juga oke banget. Kalian bisa coba sendiri, kalian backtest ya untuk Ichimoku ini seperti apa. Oke. Jadi itu teman-teman ya. Sekarang gue coba untuk cari posisi ya. Coba saya praktekkan untuk ambil posisi dengan menggunakan si Ichimoku ini aja. Oke, kita cari dulu. Tentunya di sini gue pakai time frame yang lebih kecil. Dan Ichimoku ini bisa dipakai di semua time frame ya. Kalian mau pakai di daily kayak di H4, H1 itu bebas. Kalau saya minimal saya pakainya di M15. Saya nggak mungkin turun dari M15 gitu ya. Nah, ini contohnya tadi ya. Ini kita kelewat sih sebenarnya ya. Kalau di sini tadi ini kita bisa entry sell, oke, karena dia sudah close di bawah. Kita bisa sell dan kita stop lossnya di atas awannya gitu kan. Sekarang gue coba di sini udah sempat cross dan dia sudah sampai awan. Dan di sini kalau misalnya kita lihat teman-teman ya, di sini, nah ini saya coba nih ya di Euro USD M15. Ini kita lihat ya, di sini ada, sebentar saya gambar dulu. Di sini ada area juga nih, ada supply area teman-teman ya di sini. Dan dia sudah masuk awan, oke. Dan ini bisa jadi pertanda bagus ya, karena menurut price actionnya dia sudah ketemu di supply areanya, dan dia menurut Ichimoku dia sudah masuk ke awannya. Jadi ini walaupun spekulatif ya, jadi kita masih bisa loss, tetapi ini risk rewardnya cukup bagus karena kita stop lossnya itu paling cuman di atas sini teman-teman ya, cuman nggak nyampe 10 pips nih, bayangkan ya. Ini cuma sedikit sekali, jadi kita bisa entry di sini, oke. Jadi di sini gua akan coba untuk entry teman-teman ya. Di sini gua akan coba untuk entry, dan tentu TP-nya gua taruh di bawah sini teman-teman ya, di bawah sini, dan juga SL-nya gua taruh di atas sini. Oke, seperti ini. Nah ini ya, ini cuman walaupun gue cuman ini sifatnya spekulatif ya, karena gue nggak mungkin, gue berharapnya dia menembus Kijun Sen-nya dulu deh. Gue nggak berharap dia kena TP, tapi menembus Kijun Sen karena itu sudah menjadi titik awal yang bagus. Dan karena gue spekulatif ya, kita harus pasang TP-nya tuh benar-benar disiplin ketat ya, karena kalau misalnya kita sudah lewat dari sini, supply area-nya sudah ditembus, otomatis kita harus keluar karena bisa jadi dia langsung ada pembalikan arah seperti itu. Tapi kalau dari price actionnya, gue masih optimis. Kenapa? Karena di sini dia ini bikin low yang lebih rendah atau lower low ya,
di sini ya, lower low, dia bikin lower low, dan sekarang dia walaupun dia nge-break dia punya structure di atasnya sini. Nah, ini ada structure kecil ya. Dia sudah di break sebenarnya ke atas, tapi ya gue berharap dia langsung balik arah juga sih. Dan minimal tuh dia bisa sampai ke sini dulu deh, gitu ya. Jadi dia bikin inverted head and shoulder gitu. Oke, oleh karena itu gue akan coba naikin TP-nya ke sini. Oke. Nah, mungkin kita tunggu nanti hasilnya seperti apa, nanti gue update. Oke, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang gue mau update lagi ya. Jadi posisi kita tadi ya, harganya sudah bergerak ke bawah dan dia sudah mau nge-cross dia punya Kijun Sen-nya. Oke, dan sebentar lagi kita hampir kena TP kita, kurang dikit ya. Dan semoga bisa jalan sampai TP. Jadi poinnya seperti itu teman-teman ya, tentang menggunakan Ichimoku. Dan pesan gue sih ini cukup powerful, indikator yang powerful ya. Kalian bisa pelajari dan kalian bisa kuasai ini ya. Dan kalian juga bisa hanya menggunakan indikator ini untuk trading teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu yang mau gue sharing kali ini. Semoga bisa berguna buat trading kalian. Dan sekarang kita balik lagi ke kamera teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah yang harus kalian ketahui tentang Ichimoku indikator ya. Jadi tadi di monitor gue udah bahas semua tentang apa itu variabel-variabelnya, terus gimana cara pakainya, terus kemudian trading strateginya juga seperti apa ya. Semoga dengan apa yang gue sharing kali ini kalian bisa mempelajari atau mengambil ilmunya dan bisa mempraktekannya ke dalam trading kalian. Dan gue mau ngingetin sekali lagi buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa join yang namanya OctaFX, linknya sudah gue taruh di bawah. Kalian bisa daftar di sana dan juga bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka video-video ada di channel ini. Kalian juga bisa like dan juga share ke teman-teman lain yang membutuhkan info seperti ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini atau kalian mau request tentang apa yang saya bahas ke depannya teman-teman. Buat kalian yang belum punya grup juga, ya grup trading, kalian bisa join di grup trading yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya juga sudah gue taruh di bawah. Kalian bisa langsung join dan nanti kita bisa langsung diskusi di sana. Oke, mungkin videonya sampai sini dulu. Semoga apa yang gue sharing kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan juga thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.